Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang energi listrik. Yap, mulai dari energi listrik yang dimana di petir saling menyambar gitu ya. Kemudian ada juga handphone yang kalian pakai setiap saat dan juga berbagai alat-alat lain yang menggunakan listrik sebagai sumber utamanya. Mungkin kalian memasak nasi atau mungkin merapikan baju kalian dengan setrika dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah energi listrik. Energi listrik itu mempunyai konsep yang cukup sederhana. Kita bakal kenal ada 3 hal yang mendasari dari sebuah energi listrik. Yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik ini memiliki simbol dalam fisika adalah I besar. Yang mana arus listrik itu ya kalian bisa gambarkan sebagai arus air aja. Mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah arus listrik. Dia mengalir. Kemudian yang kedua adalah tegangan. Ditandai dengan simbol V besar. Atau nama lain dari tegangan juga ada yang namanya beda potensial. Lalu satu lagi adalah hambatan. Dalam fisika dituliskan dalam simbol R besar. Kadang juga ada yang menuliskan R kecil untuk hambatan dalam. Oke, kita fokus pada 3 hal ini dulu. Yang pertama adalah arus listrik, kemudian tegangan, dan hambatan. Kalau bisa kita bayangkan, arus listrik itu adalah elektron-elektron yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Seperti halnya dengan arus air. Dia akan mengalir mengikuti arusnya, mengikuti daerahnya, mengikuti salurannya. Itulah arus listrik. Nah, kenapa si arus listrik ini bisa mengalir? Itu adalah berhubungan dengan yang kedua, yaitu adalah tegangan. Tegangan atau beda potensial itu adalah perbedaan tegangan dari satu titik ke titik yang lain. Sama seperti air ya. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi, kemudian turun ke tempat yang lebih rendah. Arus listrik pun juga sama. Dia dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Atau itulah kenapa namanya beda potensial, nama lainnya. Perbedaan potensial. Potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Itulah mengapa arus listrik itu bisa mengalir. Kemudian hambatan itu apa? Ya, hambatan adalah ya segala sesuatu yang menghambat arus listrik tadi itu bisa bergerak. Sama seperti kalau misalkan pada sungai itu kayak ada batu, kemudian ada pohon, atau dan yang lain sebagainya. Itu adalah hambatan. Jadi energi listrik itu dipengaruhi oleh 3 arus ini, 3 sesuatu ini. Yang pertama adalah arus listrik, kemudian ada tegangan atau beda potensial, dan juga ada hambatan. Yang mana mereka memiliki masing-masing satuannya. Pada satuan arus listrik itu memiliki satuan adalah ampere atau A. Kemudian tegangan, satuan dari tegangan atau V itu adalah volt atau V. Kemudian pada hambatan itu memiliki satuannya adalah ohm, OHM, atau dituliskan dengan simbol ohm. Itu adalah 3 hal yang mempengaruhi energi listrik. Atau kalian bisa bayangin gini deh, arus listrik itu adalah dana. Dana apa? Dana dari pemerintah. Kemudian tegangan itu adalah perbedaan daerah, misalkan dari pusat dan daerah atau desa. Hambatan itu adalah halangannya. Dana dari pusat atau dari yang tegangan tinggi itu mengalir ke daerah atau tegangan yang lebih rendah. Harusnya kan seperti itu. Dana atau arus listrik ini mengalir dari pusat ke daerah. Tapi ada halangan-halangan tertentu yang bikin dana ini nggak ngalir ke daerah. Entah itu korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Sehingga di pusat itu tegangannya semakin tinggi, sedangkan di daerah ya semakin rendah aja. Jadi arus listrik itu mengalir dari beda potensial yang tinggi ke tegangan yang rendah atau potensial yang rendah. Tapi juga berdasarkan hambatan, entah itu dari jalurnya, kemudian ada sesuatu yang menghalangi, dan lain sebagainya. Dan dalam fisika, itu kita tuliskan dalam persamaan V sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi V itu beda potensial, kemudian I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Jadi tegangan ataupun beda potensial yang terjadi di dalam suatu aliran itu bergantung dari arus listriknya dan hambatannya. Ini adalah rumus yang pertama. Atau kalian juga bisa tuliskan dalam bentuk segitiga ya. Oke, kita geser dulu. Jadi kalau fisika itu sering banget punya rumus kayak gini. Kalau misalkan ada satu rumus yang cuma butuh 3 hal,
kita bisa bentuk dalam bentuk segitiga seperti ini dan bagi seperti ini. V itu adalah I dikalikan dengan R. Ketika kita mencari beda potensial, itu I dikalikan R atau arus dikalikan hambatan. Nah, dari mana? Ini. Segitiga ini, V itu berarti I dikali dengan R. Kalau misalkan kita disuruh mencari I atau berapa arusnya mengalir, maka I kita lingkari, sisanya adalah V dibagi dengan R. Maka untuk mencari I adalah V dibagi dengan R, atau arus listrik dicarinya dengan menggunakan beda potensial dibagi dengan hambatannya. Lalu ketika kita ingin mencari R, sisanya kan tinggal V dan I. Untuk mencari R itu adalah V dibagi dengan I. Jadi dalam fisika itu sering banget kayak gini. Jadi kalian kalau misalkan ada rumus fisika yang punya 3 hal yang mempengaruhi, itu biasanya bisa dibikin seperti ini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk menghafalkan lagi. Dan rumus ini juga dikenal sebagai hukum Ohm. Lalu kita bakal mengenal yang kedua, itu adalah daya listrik. Kalian pasti pernah dengar ya, lampu ini tuh dayanya berapa sih? Atau daya dari handphone ini berapa? Nah, daya dalam fisika itu dirumuskan dengan huruf simbol P atau power. P itu persamaannya adalah V dikali dengan I, yang mana P adalah daya listrik dengan satuan watt. Kemudian V adalah tegangan atau beda potensial dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Ini watt itu bisa juga tulis dengan W, volt itu V, dan ampere adalah A. Ini adalah rumus yang kedua. P atau daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus listrik, atau berapa banyak tegangan yang terjadi dalam arus listrik tersebut dalam suatu benda. Berapa arus listrik yang mengalir, itu adalah daya listrik. Nah, terus dari tadi kan kita mau jelasin energi listrik ya, tapi dari tadi jelasinnya daya listrik, kemudian ada tegangan, terus ada arus listrik, terus energi listriknya sendiri gimana? Energi listrik, kita masuk yang ketiga, yang harus kita ketahui, energi listrik. Kenapa terakhir? Karena energi listrik itu dirumuskan dengan W atau work dalam listrik ya. W itu dirumuskan atau persamaannya adalah V dikali I dikali T, di mana W itu adalah energi listrik, kemudian V adalah beda potensial atau tegangan, dan T adalah time atau waktu. Jadi kalau misalkan secara bahasa, energi listrik adalah banyaknya tegangan dan arus listrik yang mengalir dalam satuan waktu. Jadi energi berapa ataupun daya yang digunakan itu dalam setiap satuan waktu. Itu adalah persamaan dari energi listrik. Atau sebenarnya V kali I itu kan adalah daya. Maka bisa juga kalian tulis sebagai W sama dengan P kali T, atau daya listrik dikali dengan waktu, yang mana energi listrik mempunyai satuan adalah joule, atau juga bisa tuliskan J, dan tegangan sama volt atau V, dan waktu adalah dalam satuan detik atau second atau S. Itu adalah energi listrik. Jadi ketika kamu pengen tahu energi listrik yang kamu pakai selama 1 hari misalkan, berarti kamu hitung dulu energi berapa yang kamu keluarkan, alat-alat listrik apa yang kamu gunakan. Jadi daya listrik mana yang kamu gunakan dikalikan dengan waktu yang kamu gunakan, atau berapa lama si benda tadi bercahaya atau digunakan. Contohnya misalkan kamu punya sebuah lampu bohlam. Misalkan di kemasannya atau di wadahnya itu tertulis 18 watt. Ya, kemudian kamu pasang dan nyalakan selama 1 jam. Nah, terus berapa energinya? Energi listrik yang kamu pakai itu berapa? Kalau misalkan di sini diketahuinya adalah dalam watt, berarti watt itu kan satuan dari daya. Maka kita bisa langsung masukkan aja berapa energinya adalah daya dikali dengan waktu. Maka dayanya kita masukkan 18 watt dan waktunya itu dalam detik. Berarti 1 jam itu adalah 3600 detik. Tinggal langsung saja 3600. 18 kali 36 adalah
648 nolnya 2 atau 64.800 Joule. Ini adalah energi listrik yang kamu keluarkan ketika kamu memasang lampu bohlam dengan kekuatan 18 watt selama 1 jam. 64.800. Itulah energi listrik yang kamu pakai sehari-hari. Jadi, ketika nanti kamu melihat sebuah bohlam, kemudian melihat ini berapa watt ya? 15 watt, 10 watt, 18 watt, dan lain sebagainya. Itu kamu bisa mengira-ngira tuh, berapa energi yang dibutuhkan untuk menyalakan ini selama berapa jam misalkan. Dan di perangkat-perangkat listrik yang lain pun juga sama. Biasanya tertera ada berapa watt dan berapa volt tegangannya. Kalau tegangan itu biasanya ada pada arus listrik atau di colokan. Dan normalnya dalam rumah itu sekitar 220 volt tegangannya. Tegangan pada rumah biasanya 220 volt. Dan itu sangat tinggi ya, makanya jangan coba-coba untuk menyentuh colokan secara langsung dengan tangan kamu. So, berhati-hatilah dalam menggunakan energi listrik dan berbijak-bijaklah agar kita tidak memboroskan energi listrik. Di energi listrik kita bakal kenal hukum Ohm, daya listrik, dan energi listrik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye guys!